Salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di dalam Zoom ini. Saya di sini atas nama Sensasi menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dari teman-teman semua, dari Bapak, Ibu, dan teman-teman di acara sambutan dan training Sensasi kepada 64 penerima beasiswa Sensasi baru. Acara ini merupakan bentuk komitmen dari program beasiswa Sensasi dalam memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap beasiswa Sensasi itu sendiri. Jadi sebelum kita memulai rangkaian acara kita, terlebih dahulu maka marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Dermawan. Waktu dan layarnya saya persilahkan. Teman-teman, mari kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih hari ini Engkau masih memberkati kami. Dari kami bangun pagi hingga sebentar lagi kami akan memulaikan penyambutan mahasiswa penerima beasiswa baru Bapak. Kami yakin dan percaya setiap acara yang akan kami laksanakan ke depannya, Engkau lancarkan dalam nama Yesus, dan apapun yang kami bahas pada hari ini, itu bisa berbuah baik dalam hati kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan kami, masing-masing kami. Bapak, inilah doa kami yang singkat ini dan jauh dari kesempurnaan ini kami andalkan dalam namamu Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Gregoria Merena Salvi sebagai MC di sini. Dan bersama dengan tim panitia, kami telah merancang acara ini dengan sebaik mungkin agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kita semua. Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, ada beberapa peraturan yang ingin saya bacakan. Yang pertama, teman-teman diharapkan untuk open kamera semua ya. Bagi yang tidak bermasalah kameranya bisa open cam biar ibu juga bisa melihat wajahnya teman-teman semua. Terus yang kedua, menonaktifkan atau mematikan mikrofon ya. Jadi nanti di saat sesi materi silahkan dimatikan, tapi nanti waktu pas Q&A itu mikrofonnya teman-teman bisa dinyalakan jika ingin bertanya. Dan yang terakhir, buat teman-teman yang baru join, yang namanya belum diubah, bisa banget diganti untuk penerima beasiswa baru, itu bisa diganti dengan nama PBSB, terus diikuti nama teman-teman. Atau untuk yang ketua SCL itu bisa ditulis ketua SCL dan diikuti oleh namanya teman-teman ya. Bisa diubah ya teman-teman. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat ibu kita, Ibu Melinda, yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Kepada Ibu, waktu dan layarnya saya persilakan Ibu. Selamat pagi semuanya, selamat siang untuk daerah-daerah tertentu. Senang bisa bertemu kembali dengan kalian. Kita udah melakukan wawancara ya, luar biasa. Selamat bergabung di dalam Sensasi Champion. Jadi Ibu bersukacita sekali bahwa Ibu bisa membuat kalian bertemu di tempat ini, yaitu kalian saat ini udah boleh memasukkan di website tentang data kalian dan bagaimana dengan benar yang akan di-training sendiri oleh Kak Forni. Yang Ibu mau sampaikan, Ibu percaya banyak dari kalian yang mendengar sensasi tetapi tidak tahu apa arti sensasi itu. Jadi Ibu ingin sharing visi dan misi Ibu. Ibu yang terbeban untuk sensasi ini, Ibu founder sensasi ini, apa sih sebetulnya yang membuat Ibu itu terbeban untuk memberikan kalian beasiswa? Ibu tidak, maksudnya bukan seorang konglomerat yang kaya raya sampai yang bagaimana, tidak. Tetapi Ibu terbeban bahwa kalian tuh generasi-generasi yang berprestasi di akademik, dan kalian tuh mempunyai masa depan untuk dapat menghidupi minimum generasi kamu. Maksudnya apa generasi kamu? Anak kamu dengan lebih baik daripada kalian. Jadi kalau kalian hari ini mendapat beasiswa, jangan berpikir udah ntar anak gue cariin beasiswa seperti gue. No. Kalau semua orang Indonesia berpikir seperti itu, negara ini nggak maju. Saya suka dengan Presiden Jokowi, gimana dia ingin membawa satu step Indonesia untuk terkenal di internasional. Dari salah satu misi visi Ibu ini yaitu mensupport, karena tanpa pendidikan nggak bisa bangsa ini itu bisa
bersaing di dunia internasional atau masuk di dalam komunitas dunia internasional. Karena Ibu sendiri mengalami bagaimana dulu Ibu orang Indonesia, sekolah di Amerika, melihat perubahan besar, bagaimana kelemahan bangsa kita Indonesia ini karena kurang tahu banyak di dalam akademis, sehingga kita itu apa? Merasa minder, merasa apa? Enggan bicara, merasa nggak pede bicara. Jadi kita itu kekurangan soft skill. Dan sensasi dengan ini memiliki misi bahwa melalui akademik, generasi kalian, minimum generasi kalian, bisa diselamatkan tanpa bergantung kepada beasiswa atau bantuan orang lain. Dan next-nya apa? Bagaimana visi itu dicapai? Kalau kita cuma bisa prestasi secara akademik, tetapi soft skill kita kurang, ya itulah yang akan kita bahas. Oke, coba misinya tolong Forni di post. Ini adalah Ibu Yuan yang cantik, udah lulus UGM ya, Ibu Yuan S2, sekarang udah mengajar di UKRIM, salah satu penerima beasiswa sensasi di UGM. Jadi kalau kalian berprestasi dan mau menyumbangsikan diri untuk menjadi berkat, untuk ngambil S2, Ibu mau sponsorin kalian. Jadi visi sensasi yaitu membangun kompetensi generasi anak bangsa melalui pendidikan. Jadi sensasi memberikan kamu tanpa syarat, kecuali prestasi kamu. Karena kenapa? Ini bukan bantuan, tetapi ini beasiswa di mana ada donatur, ibu yang bertanggung jawab, bukan kalian loh, ibu yang bertanggung jawab bahwa uang yang mereka dana, yang mereka percayakan kepada ibu itu tersalur sesuai dengan visi ibu. Itulah visi sensasi, tolong dicatat sewaktu-waktu kita bisa sensasi ini, biarlah visi ini menjadi visi kalian juga. Jadi selamatkan satu generasi melalui pendidikan. Ibu tidak menyelamatkan satu generasi melalui infotainment, melalui olahraga, enggak, melalui pendidikan. Jadi lebih spesifik. Dan apa yang menjadi misi yang saat ini? Kalau visi tidak bisa berubah, tetapi misi bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan bagaimana ibu mau mencapai visi itu. Yaitu misinya satu, memberi beasiswa bagi mahasiswa S1. Jadi ibu tidak memberikan kepada anak SMA, tidak memberikan kepada S2. Mostly ini ya misinya berprestasi di bidang akademik khususnya yang berasal dari daerah 3T. 3T itu daerah apa? Coba Korni bisa jelaskan. Saya percaya deh, semua kita yang di UKRIM di bawah Yayasan Iman tahu deh 3T. Tapi waktu banyak interview yang Ibu tanya nggak tahu. Coba Korni lebih dibantu Ibu untuk menjelaskan daerah 3T. Oke, teman-teman, daerah 3T itu adalah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar. Ya, itulah. Jadi daerah yang banyak tidak diperhatikan baik oleh masyarakat atau oleh pemerintahan. Jadi karena kalian tuh banyak yang di luar. Itulah yang menjadi panggilan ibu, bahwa ibu itu terpanggil untuk khususnya daerah 3T. Oke, itu misi ibu saat ini yang ibu lakukan. Oke, misi yang kedua yaitu menggali, mengembangkan, dan melengkapi potensi mahasiswa melalui perkembangan teknologi. Yang mungkin itu kalian beda-beda mata kuliah, yang ngambil IT, mungkin ibu tidak perlu menggali, mengembangkan, atau melengkapi kalian, karena kalian backgroundnya memang IT. Tetapi bagaimana untuk anak teologi? Bagaimana untuk anak manajemen? Bagaimana untuk anak PAK? Mereka kurang mengenal teknologi. Jadi banyak hamba-hamba Tuhan yang tidak mengenal teknologi. Banyak dosen yang tidak mengajar dengan mengikuti teknologi. Itu kan kasihan banget. Apalagi kalian, generasi sekarang. Kalian kuliah S1. Teknologi nggak bisa apa-apa.
Bagaimana kalian melamar kerjaan, mengisi form? Kalian bakal kalah. Ibu mau sharing aja. Anak ibu waktu sekolah masih SMA kelas 3, anak ibu kebetulan sekolah di Singapura, itu yang dimana ibu belajar dari negara maju karena anak ibu. Dia udah dilatih isi formulir kerja melewati online yang halamannya udah banyak dan itu dimenitin harus cepat. Sedangkan anak sensasi ngisi website aja pasti perlu di training. Itu pun di training masih kagak ngerti. Nah, itu menjadi beban ibu. Jadi jangan bahwa sensasi ini bikin kita dibikin rapat, dibikin apa. No, untuk kebaikan kalian. Ibu untuk memajukan kalian. Dan anak ibu itu SMA udah berapa tahun yang lalu? Coba SMA 3 itu berapa kalau anak ibu itu sekarang umurnya 27? Berapa tahun yang lalu kita itu ketinggalan sama Singapura? Dan saat ini kalian dikumpulkan untuk mengisi website di training Kak Forni. Itu masih ada kurang-kurang. Jadi itu misi kedua ibu. Ya, jadi ibu ingin kalian mendapatkan yang terbaik setelah lulus. Kalian itu memiliki kompetensi yang waktu melamar pekerjaan di dalam persaingan, kalian tuh bisa. Banyak orang kerjaan nggak punya background tentang komputer, Excel nggak bisa, Word nggak bisa. Karena apa? Kalian kurang mendapatkan saat kalian kuliah. Ya, jadi di situ Ibu ingin menggali, mengembangkan, dan melengkapi potensi mahasiswa melalui perkembangan teknologi. Lalu yang ketiga ini, bentar ya, melengkapi mahasiswa dengan soft skill selain hard skill di bidang akademik. Ibu tidak akan mencawe-cawe atau mengutik-utik atau ikut turut campur di dalam bidang akademik. Tetapi ingin ibu terlibat untuk melengkapi kalian di dalam soft skill. Soft skill itu gimana sih? Soft skill yaitu cara pandang kamu. Soft skill itu gimana? Kepemimpinan kamu. Kadang-kadang kamu memiliki bakat pemimpin, tetapi nggak digali. Oleh sebab itu, melalui sensasi, ada sensasi champion, ada sensasi champion leadership, lalu ada pilar sensasi, ada banyak WA group. Ibu mau bahwa kalian soft skill kamu tuh dilengkapi saat ini. Yuk anggapan sensasi ini memberi beasiswa dari Ambon, dari Medan sampai ke Papua. Jadi kalian bisa mengenal orang dari Sumatera, dari Jawa hingga Papua. Semua. Yuk kamu di sini kita bersatu melebur untuk mengembangkan soft skill. Dari Kupang, jadi kalian bisa tahu, oh kalau orang Ambon wataknya begini, orang Kupang wataknya begini, kalian itu diasah di dalam komunitas sensasi. Itu akan luar biasa. Waktu kalian kerja, kalian menghadapi orang Ambon, orang Batak, orang apa, kalian tuh udah tahu, udah ada percaya diri bahwa oh aku bisa menerima mereka. Itulah soft skill. Oh, ngerti nggak? Kalau ngerti angkat tangan. Ibu ngomong ini didengar nggak? Coba semua udah, jangan off kamera ya, semua on kamera ya. Mengerti, Bu. Ya, mengerti ya. Jadi ibu ini Mengerti, Bu. ngomong itu kalian, kebutuhan kalian. Karena apa? 98%, hampir 99%. Interview ibu pertanyaannya 3. Kelemahannya apa? Semua orang bilang, kurang percaya diri, bicara di depan umum kurang, iya Bu, nggak pede, padahal punya leadership. Yang pede itu selama ibu interview, cuma 1 yang bilang dirinya pede. Itu sampai, karena kepedeannya, sampai ibu nggak kasih beasiswa. Karena nggak perlu, dia nggak perlu sensasi, dia pede gitu loh. Jadi, ngerti nggak? Jadi di situ karena orang terlalu pede, sampai bukan karena pede ibu nggak kasih, enggak, sampai nggak ngerti konten itu nggak ngerti karena pede asbun asal bicara. Jadi ibu mau kamu orang yang memiliki percaya diri, tapi kamu berkompeten.
Maksudnya apa? Bicara kamu, tindakan kamu tuh ada kontennya, bukan asal bunyi aja, asal berani bicara, ya. Ibu berani menghadapi orang yang nggak pendidikan sampai orang pendidikan tinggi karena ibu tahu bagaimana menghadapi orang. Itu dari mana? Dari pengalaman yang ibu lakukan. Ibu mau belajar bayar harga melalui apa? Komunitas yang ada di ibu. Jadi ini ibu mau transformkan ke kalian. Ibu dulu anak desa, anak kota Jombang, desa kota kecil, iya toh, dari keluarga yang juga nggak mampu. Kenapa hingga sekarang ibu bicara sama orang Amerika, nggak kebetulan ibu aktif di dalam apa itu spiritual kan, bicara sama orang bule, sama apa, ibu nggak ada takut sama sekali. Karena apa? Ibu melengkapi ibu dengan soft skill ibu. Jadi soft skill itu sangat penting sekali. Jadi kalian di Sensasi, kalau ada apa tentang soft skill, join. Jangan sampai kalian itu waktu itu kamu buang sia-sia. Oke, ngerti semua ya? Itu penting ya. Ibu mau kalian menjadi terbaik bukan di dalam hard skill saja, soft skill juga harus balance. Next for me, itu yang mengenai 3 misi Sensasi. Tema ibu apa untuk Sensasi? Yaitu pursue excellence, mengejar yang unggul. Apa yang unggul dari kalian? Itu yang kita kejar. Ibu ada 3 poin yang ibu tekankan di Sensasi yang ibu bisa bantu. Oke, mengejar apa? 1 yang tadi, excelling in soft skill. Unggul di dalam soft skill. Soft skill itu apa sih? Ya, coba soft skill itu apa? Tolong dibaca MC Mariana, coba dibaca soft skill itu apa, bantu ibu. Keterampilan lunak atau soft skill mengacu pada kemampuan dan sifat-sifat kepribadian yang mempengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan orang lain, bekerja dalam tim, dan menyelesaikan tugas secara efektif. Contoh, keterampilan soft skill meliputi kemampuan komunikasi yang baik, kerjasama, kepemimpinan, kreativitas, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Nah, itulah soft skill. Jadi soft skill tuh nggak bakal kalian diajarkan sama dosen. Nggak mungkin. Melalui apa? Ya melalui komunitas di Sensasi. Kita butuh orang beda ras. Kita butuh orang beda suku. Kita butuh orang beda agama. Untuk apa? Untuk melatih soft skill kita. Sehingga kita bukan menjadi orang radikal yang taunya apa yang gue mau, apa yang gue percaya. Karena apa? Orang-orang begitu tuh kenapa jadi radikal? Karena kita nggak bicara tentang politik apa ya, apa enggak. Karena apa? Soft skill-nya kurang. Jadi melihat dia punya itu terbaik. Tapi kalau kita soft skill, mengacu kepada kemampuan, sifat kepribadian, ya dong, yang mempengaruhi kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Lihat negara, saya lihat Singapura, itu semua etnis ada di situ. Dari orang India, orang Chinese, orang Malaysia, belum lagi orang Chinese-nya itu banyak, orang Chinese beberapa suku, India beberapa suku, Pakistan beberapa suku. Tapi kenapa mereka itu memiliki negara itu tidak pernah bersinggungan tentang ras, tentang agama? Karena soft skill mereka udah dipersiapkan dengan pemerintah dengan baik. Sehingga orang bicara itu konten. Bukan kita bicara maunya kita, bukan kita, gue nggak bisa deh bergaul dengan orang India. No, tapi mereka bisa nerima. Oh, ini loh budaya India. Mereka bisa menghormati, bisa menghargai. Itulah soft skill. Lihat negara-negara yang punya soft skill, negaranya pasti maju. Karena apa? Mereka itu memiliki soft skill, memiliki kreativitas, dan bisa beradaptasi. Ya, jadi kalian tahu ya, excelling in soft skill, akademik aja kurang. Ya, banyak orang yang hebat, tetapi kenapa ya banyak orang pinter, tetapi kenapa ya dia gagal sampai di situ? Kenapa ya? Karena kurang memiliki soft skill, IQ-nya kurang, gampang sensitif. Lah, di Sensasi, ibu mau menempah
kalian sebelum kalian lepas landas setelah menyelesaikan kuliah masuk ke dalam dunia realitas. Nah, misalnya kalau yang interview kamu orang Batak, kita bukan orang Batak. Kita tahu orang Batak. Orang Batak itu wataknya keras. Orang Batak itu suka ngomong begini. Karena kalian udah disensasi, pernah berteman dengan orang Batak, dengan orang begitu. Wow, jadi kalian apa? Udah nggak canggung lagi. Udah memiliki percaya diri. Ibu suku Jawa mana aja, ibu bisa. Orang Jogja bisa. Orang Batak bisa. Orang Manado bisa. Ibu ada aja bisa. Karena merasa ibu mereka juga bagian saya. Gitu loh. Saya bisa belajar dari mereka. Itulah excelling in soft skill. Ngerti nggak? Ada pertanyaan nggak di sini? Coba ada yang tanya nggak? Ngerti, Bu. Oke, terima kasih ya. Kalau mengerti, kalau nggak ada pertanyaan, tanya aja, Bu, saya begini, Bu, saya masih begini. Jadi soft skill, Ibu bicara sama anak Ibu juga. Soft skill itu sangat penting, sehingga kamu Kamu kalau mau minta dihargai, kamu harus bisa menghargai. Ya, itu dulu Ibu yang mau. Satu. Kedua, kalau kamu mempunyai soft skill, untungnya apa? Ini work hard sama work smart. Kalau kita orang lama, orang biasa, kamu mau sukses harus kerja keras. Ya kan? Work hard, harus kamu kerja keras. Kalau orang sekarang, zaman sekarang, bukan work hard, work smart. Kalau kamu work smart, kamu gak usah sampai single fighter. Karena kamu memiliki soft skill. Contoh. Dulu Sensasi itu adminnya Ibu baru Kak Forni. Ini contoh yang nyata aja. Kak Forni begitu ratusan orang, dia yang handle datanya semua. Dari nol sama Ibu. Ibu nggak ngerti tentang IT. Ibu nggak ngerti. Ibu butuh dilengkapi dengan orang yang mengerti IT. Tuhan kirim Forni. Ibu udah berapa tahun selama 2019 nggak ada orang yang bisa menerjemahkan apa maunya Ibu gaptek. Tuhan kirim orang Forni. Tapi Forni semakin hari semakin tahu Ibu kerjaannya banyak. Dan semua orang Ibu ada di Sensasi Champion, nggak ada satupun orang yang aktif di Sensasi Champion. Ibu merasa apa? Terpukul. Ngapain ya gue kasih beasiswa? Orang mau duitnya, tapi orang nggak ada dikasih wadah interaktif, dikasih sosial media. Gak ada yang interaktif, saling add, saling apa. Yang like Ibu, yang lainnya nggak ada. Kayak gue EGP deh, yang penting gue dibayarin, udah gue sekolah. Disitulah Ibu baru sadar. Jadi nggak bisa begini. Ibu harus mau turun, harus mau memberikan visi dan misi Ibu untuk kalian itu apa. Jadi biar kalian itu tahu bahwa kalian itu memiliki potensi yang luar biasa kalau kalian mau. Hard skill-nya gimana? Forni seorang diri, ngurusin ratusan. Gimana ya? Ibu cuma mikir. Ibu pekerja keras, tapi Ibu harus kerjanya smart. Ibu bilang, Forni, bikin aja SCL grup-grup 5 orang. Setiap itu yang bisa membantu kamu sebagai tangan kanan kamu. Jadi kamu satu orang, kita lihat memiliki leadership nggak? Kita training leadershipnya mereka. Jadi Forni satu nggak capek, cuma pegang sedikit SCL 35. Oh ya Bu, betul. Nah itu satu. Jadi work hard sama work smart itu beda. Kita work smart while working hard. Kita work smart itu apa? Belajar, bekerja secara smart itu Indonesianya apa sih? Ayo coba ada yang jawab. Cerdas, Ibu Bu. Hah? Cerdas. Pintar, Bu. Iya, pekerja keras sama pekerja cerdas itu beda. Kalau pekerja keras pakai otaknya sendiri, tenaganya sendiri. Karena dia apa? Gak bisa, gak ada soft skill ini gak ada. Kalau work smart, Ibu bisa ngasih ide-ide ke Forni. Oh iya Bu, betul. Setelah interview, Ibu tahu kalian ada pinter artikel, ada pinter video, padahal Forni udah minta sharing ke admin. Kita sama admin. Nggak ada satupun artikel yang masuk. Webinar nggak ada yang masuk. Ibu bilang, Forni, oke, Ibu terpikir 5 pilar. Pilar apa? Pilar SCL, pilar IT, pilar apa lagi itu?
untuk artikel, untuk video, apalagi ya, Fordi? 5 pilar. Itu Medsos dan alumni. apa? Medsos dan alumni. Nah, medsos dan alumni, kita punya 5 pilar. Kita ambil dari mana? Anak-anak sensasi sendiri. Biar kalian terjun belajar soft skill. Nah, menghadap-hadapin semua teman-teman kamu. Yang nggak bisa ini, yang nggak bisa ini. Bagaimana kalian belajar menjadi berkat. Beda kan? Work hard sama work smart. Hari ini lihat, Forni udah tahu apa yang maunya ibu. Dia udah work smart. Program ini dibuat, susunan acara ini dibuat, melibatkan semua orang sensasi. Ibu sangat senang gitu loh. Jadi ibu mau kalian work smart, bukan work hard. Work smart while you working hard. Saat kamu bekerja keras banyak, kamu tuh worknya jadi smart, pikiran kamu. Bukan konsentrasi kamu tuh pekerjaan. Bagaimana gue bisa berbagi-bagi. Jadi orang nggak pelit, nggak egois. Ibu maunya gitu. Ibu pinter, ibu banyak pengalaman. Ibu mau Forni juga seperti ibu. Bagaimana? Ya ibu harus turun. Makanya ada orang, ngapain Bu Melinda interview semua orang anaknya udah pinter-pinter. No, saya mau membimbing kalian juga, mau sharing apa yang ibu dapat untuk kalian. Sehingga kalian itu mempunyai soft skill yang luar biasa. Ngerti ya? Jadi work hard and work smart. Beda sekali. Hasilnya apa? Beda. Hari ini bisa ada MC-nya, hari ini ada apa, semua terlibat. Ntar media sosial sensasi lebih melibatkan banyak orang. Ibu bilang Forni apa? Forni kita minta harus siap dikritik. Kita harus siap dikatakan, tetapi orang yang mengkritik memberi solusi. Banyak orang bisa berkata-kata mengkritik tanpa solusi. Itu jangan didengar. Kita dengar orang yang memberi kita solusi. Jadi kalian juga harus begitu. Jadi kalau kalian memiliki dasar yang kuat di soft skill kalian, di dalam kerja kamu dikritik orang. Wah ini gini-gini, orang kritik bisa iri, orang kritik bisa membangun. Kalau orang yang kritik membangun, mesti memberi solusi. Oke, ya. Jadi itu bagaimana pentingnya soft skill. Work hard versus work smart. Anak ibu di konsultan. Jadi dia bilang, makanya ibu belajar ini, ibu ini sudah tua, belajar dari anak ibu. Ma beda loh ma, orang yang work smart sama work hard. Kalau work smart tuh dia bisa menggunakan semua sumber daya untuk pekerjaan dia itu lebih produktif. Catat ya, kamu kalau work smart, kerjaan kamu tuh lebih produktif dan kamu bisa lebih enjoy. Kalian semua masih muda, jadi kalian butuh dimanapun yang jadi pendeta besok, kalian mengembalakan jemaat itu enak. Kalau kalian bisa work smart, ya itu mungkin nggak ada di teori sekolahan, ibu ajarkan ke kalian. Ada pertanyaan di sini? Mengerti, Bu. Oke, ya sekarang kita next. Nah, setelah kita soft skill, apa sih pursue excellence, ya kan? Unggul, making the right priority. Bagaimana tuh? How? Ya kan, membuat prioritas yang tepat. Tolong ada satu yang membacakan. Kemampuan untuk membuat prioritas yang tepat adalah keterampilan yang sangat penting dalam mencapai tujuan dan mengelola waktu dengan efisien. Langkah yang dilakukan untuk membuat prioritas yang tepat meliputi evaluasi tujuan, penilaian urgensi, pembuatan daftar tugas, pertimbangkan ketersediaan sumber daya, jangan takut mengatakan tidak, tetap fleksibel. Oke, jadi kamu tahu ya prioritasnya gimana? Ibu tahu banyak orang, oh ya sensasi ngadain ini, nggak diprioritaskan, bukan ibu kesel, enggak. Ibu begini, ibu bilang sama Forni, ibu udah menyediakan terbaik, tapi orang nggak bisa memprioritaskan mana yang terbaik untuk dirinya. Bukan ibu yang dirugikan, kalian yang dirugikan. Karena ibu mengadakan webinar, apalagi ini ada leadership training. Nah, ibu bilang ke Forni, semua SCL wajib ikut leadership training. Karena kalian butuh tahu teori. Orang banyak tahu praktek tapi nggak tahu teori. Teori itu karena apa? Pengalaman orang yang gagal, pengalaman orang apa yang tahu, apa yang terbaik, itulah jadi teori.
Jadi kalian nggak usah mengalami kegagalan. Dan Ibu juga bilang, Forni buka untuk semua anak-anak sensasi yang mau training ini. Nggak wajib yang lain, tapi kalau udah dipilih ditunjuk sebagai leader adalah wajib. Karena kalian memiliki tanggung jawab sebagai leader. Aplikasikan teori itu benar enggak? Bisa diaplikasikan enggak? Dengan keadaan kalian. Jadi tahu memprioritaskan mana yang penting. Daripada kamu game, daripada kamu ngopi, daripada kamu keluyuran, hangout sama teman-teman, prioritaskan apa yang bisa kalian lakukan dan itu penting untuk kalian, bukan untuk siapa-siapa. Ibu nggak ada ruginya kok. Ibu udah melakukan yang terbaik, Ibu tahu karena Ibu dengan hati sungguh-sungguh. Kalau boleh share, si Forni boleh tahu, cari pembicara yang terbaik, ini yang terbaik, Ibu habis uang kok. Tapi kalau kalian cuman ngomong, oh ya Bu, bagus, 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 tapi nggak ada efek sama kalian, yang dirugikan kalian. Karena apa? Kesempatan nggak pernah datang kedua kali. Jarang sekali. Jadi kalau ada kesempatan, prioritaskan mana yang penting. Oke? Jadi making the right priority. Jadi di kerjaan kamu juga gitu. Tahu kesempatan prioritas kamu tuh apa? Langkah apa? Akademik perlu? Iya, perlu, harus. Ya kan? Nah, juga soft skill perlu? Iya, harus. Di prioritas sama urgency kalian bisa tahu. Itu kalian harus bisa sendiri memanage tentang hal itu. Ketiga, act with dedication. How? Bagaimana itu? Melakukan dengan dedikasi. Apa sih itu melakukan dengan dedikasi? Bisa tolong yang lainnya dibantu membaca langsung aja. Speakernya dibuka. Ya. Komitmen yang kuat dan sepenuh hati terhadap tugas atau tujuan yang ingin dicapai. Langkah untuk bertindak dengan dedikasi menjadi komitmen kepada tujuan, fokus dan konsentrasi, menghargai kerjasama, tanggung jawab, dan konsisten, tangani hambatan dengan positif. Nah, inilah yang Ibu lakukan terhadap sensasi. Kalau kalian mau tahu apa sih komitmen, itu adalah bentuk dari dedikasi. Hari ini Ibu masih mau ngadakan meeting, Forni, Ibu mau meeting, mau ketemu kalian, Ibu mau interview, itu dedikasi Ibu. Dalam bentuk apa? Komitmen. Kalau Ibu mau kasih beasiswa, udah deh kasih beasiswa aja, terserah sekolahan. Gue nggak peduli siapa. Tapi Ibu apa? Saya melakukan dengan dedikasi. Dedikasi itu apa? Perlu pengorbanan. Korban apa? Kalau Ibu, yang Ibu korban waktu Ibu. Hari ini Sabtu, anak-anak Ibu ngajak pergi, Ibu ke kalian, pengorbanan. Ibu apa? Korban juga secara materi. Ibu korban uang. Beasiswa berapa tuh? Kalau nggak ada donatur yang kasih, Ibu harus siap mengeluarkan dari kocek Ibu. Itu pengorbanan. Ada apa? Pengabdian. Ibu apa? Melakukan pengabdian apa? Ibu memberikan kalian, ya ini sekarang ini Ibu memberikan kalian tuh makalah yang dimana Ibu setelah interview, dari hasil interview Ibu tahu kalian tuh butuh apa. Ya, jadi itulah melakukan dengan dedikasi. Jadi Ibu itu memiliki komitmen. Jadi Ibu ingat, ingin juga kalian itu mempunyai komitmen untuk menyelamatkan generasi kalian melalui apa yang kalian tanam sekarang ini loh. Hard skill dan soft skill itu loh. Ya kan, kita menghargai kerjasama, kita melibatkan semua orang. Ya kan, tujuannya Ibu apa? Menyelamatkan generasi kalian. Jadi Ibu kadang-kadang nggak kenal ya, siapa yang udah yudisium, tapi mereka dapat kerja. Ibu itu lihat kesaksian, Ibu itu ada sukacita sendiri. Mungkin orang lain nggak merasakan, tetapi Ibu bisa merasakan hal itu. Ibu menangani hambatan, banyak hambatan itu negatif semua, tanya Devorni. Tapi Ibu apa? Menanganinya dengan apa? Positif, maju terus, maju terus. Untuk apa? Untuk pengorbanan dan pengabdian Ibu terhadap
anak-anak yang saya beri beasiswa semasa Ibu bisa melakukan. Itu dari Ibu ya. Jadi tolong diingat pursuit of excellence ya, mengejar keunggulan semasa kalian memiliki waktu. Ya kan, selamatkan satu generasi visi Ibu melalui pendidikan. Itulah sensasi. Jadi kalian tuh tahu apa sih sensasi? Bukan cuma tahu, oh ya saya dapat beasiswa dari sensasi. Terus kalau Ibu kenapa saya harus memberi kamu beasiswa ya? Gak ada yang bisa jawab. Ibu ingin memberikan kamu beasiswa biar generasi kamu ini loh bisa diselamatkan melalui pendidikan yang kamu peroleh. Makanya Ibu support di biaya pendidikan kamu. Itu jawabannya. Biar kalian bisa menyelamatkan minimum generasimu melalui pendidikan yang Ibu support. Karena kenapa Ibu memilih pendidikan? Karena pendidikan adalah aset intelektual yang tidak dapat diambil atau dicuri oleh siapapun darimu. Nggak ada orang bisa mencuri apa yang ada di pikiranmu, aset tadi yang sudah kamu didik. Nggak ada orang yang bisa mencuri soft skill kamu yang Ibu lengkapin. Nggak ada. Karena itu melekat pada diri kamu. Itu Ibu yang berikan. Kalau Ibu cuma berikan uang, habis lah ya. Tapi kalau Ibu berikan bayar untuk uang sekolah kamu bayar, itu apa? Ibu menanamkan itu, aset itu yang nggak bisa dicuri orang, yang nggak bisa dicuri orang, yang nggak bisa diapain orang lagi ya istilahnya. Pokoknya yang nggak bisa dirusak, yang nggak bisa itu bakal melekat di kalian semua. Terima kasih sudah mau mendengarkan Ibu. Selamatkan satu generasi, minimum generasi kamu ya. Itulah doa Ibu. Biarlah hari ini apa yang Ibu bicarakan menjadi dasar kalian. Kenapa sih sensasi menuntut membuat artikel? Kenapa sih? Karena itu untuk rekam jejak kalian.